Serigala Setan. Serigala Setan. Berkelana di malam yang gelap, bermandikan kembang sesama. Serigala Setan. Serigala Setan. Melakukan hidup dendam. Serigala Setan. Itulah serigala setan. Serigala Setan. Naskah karya Her Astra Jingga. Ilustrasi musik Frans Harius. Teknik dan montase DJ Arifin. Sutradara Dian Pertiwi. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Ratu Biang menjadi geram manakala ia ditantang serigala yang berubah menjadi besar. Terlebih-lebih setelah serigala itu meraung dengan liarnya. Maka Ratu Biang segera memerintahkan Kebolajar agar mundur beberapa tindak. Dan Ratu Biang segera menghunus keris mengkang langit. Ketika keris mengkang langit dicabut, ujung keris itu mengeluarkan jilatan api yang sangat mengerikan. Hayo, apa yang akan kau lakukan, serigala keparat? Jangan mencoba mengembari ilmu yang kumiliki. Terimalah ini. Setan keparat, siluman pengecut. Dia lenyap ketika aku serang dengan sebilah keris. Biar aku kejar siluman itu. Jangan, kau cukup mengamati saja. Biar aku yang akan menaklukkannya. Hai! Benar-benar gila. Perempuan culas itu mempunyai pusaka yang teramat dahsyat pamornya. Wah, aku harus menyiasati. Aku harus melukai tubuhku. Biarlah tetesan darah-darah cengkar tersebar di mana-mana. Ketika lengan kanan dan lengan kiri siluman barong itu dilukai, maka darah semakin banyak yang keluar. Darah itu segera dicipratkan ke segenap penjuru. Tidak heran bila darah tercecer ke segenap penjuru. Dan setelah itu, siluman barong segera melesat jauh meninggalkan tempat. Berhenti, Kebolajar. Lihatlah suasana di sekitar tempat ini. Iya, berbagai macam jenis anjing melolong. Dan binatang itu seperti mencari mangsa. Gila, apa yang kau rasakan sekarang? Kau mencium bau bacin dan banget? Iya. Baunya sangat banger, bacin dan membuahkan sekali. Bau bangkai. Kebolajar, lihatlah. Lihat di sekitar kita. Ada sesuatu yang tidak beres. Lihatlah, siluman-siluman menjijikan itu. Nah, itulah penguasa Gunung Kidul yang telah berubah menjadi banyak sekali. Sebaiknya kita harus melenyapkan siluman-siluman jadi-jadian itu. Keparat, mereka mendekati kita. Kita harus segera bertindak. Kita lenyapkan mereka. Ya, hai, ya, bantai semua itu sang ratu. Hajar terus. Kurang ajar. Mengapa seluruh siluman yang banyak jumlahnya itu lenyap menjadi asap dan tersapu angin? Mereka adalah siluman jadi-jadian sang ratu. Kalian benar-benar siluman pengecut. Ilmu kalian hanya ilmu pijitan. Ayo, seperti apa hebatnya ilmu yang kalian miliki? Ayo! Sekalipun Ratu Biang telah menghunus keris mengkang langit, rupanya siluman barong ataupun tetesan darah darinya tidak juga muncul kembali.
Dalam waktu yang cukup lama, Ratu Biang semakin hilang kesabaran. Maka ia segera mencari di tempat lain. Dan sementara itu, Genderuwo Wurung dan Wewe Gombel juga menemui beberapa siluman balong jelmaan dari tetesan darah Dewata Cengkar. Kita tidak mungkin mendapatkan jalan pintas untuk menangkap siluman-siluman aneh itu, Wewe Gombel. Coba lihat mereka. Tidak ada yang tidak bisa. Semua harus bisa. Siluman-siluman penghuni Gunung Kidul harus bisa kita taklukkan. Nyatanya apa yang kita peroleh? Rasanya sulit sekali untuk menangkap siluman-siluman cepol kembar itu. Hal ini harus segera kita atasi. Kau benar. Tapi kenyataannya apa? Dewa Langit dan Dewi Langit juga belum bisa menangkap para siluman Gunung Kidul. Jangan banyak bicara. Ayo, kita harus segera mengejar para siluman cebol itu. Siapa tahu mereka masih berada di antara lembah ngarai. Siluman Naas, bagaimanapun caramu, aku harus bisa memaksamu, hai siluman pengung. Genderuwo bingung. Kulihat kau ini makhluk genderuwo bingung. Dengar, bukankah kau adalah makhluk genderuwo yang kehilangan arah? Menurutlah kau untuk bersatu dengan sang ketua. Setan alas, lancang sekali mulutmu. Justru aku akan menangkap siluman macam kau, juga ketuamu itu. Jangan ngelindur, ha? Rupanya kau ingin kupecahkan kepalamu, genderuwo bingung. Ayo menurutlah. Kurang ajar sekali kau siluman. Kau kira apa genderuwo ini? Dan kau anggap apa aku ini, ha? Jangan terlalu banyak mulut. Rupanya kau istrinya ya. Rupanya kau ingin membela suamimu. Menjijikkan sekali mukamu. Wajahmu sangat jelek. Lidahnya menjulur panjang. Kedua matamu melotot. Keluar belumuran darah. Dan bibirmu dompleng begitu. Siluman jelek. Kau belum tahu merasakan seranganku, ha? Rupanya siluman itu mempunyai gerak yang sangat lincah sekali. Bahkan Wewe Gombel tidak mampu mengenai sasaran. Ya, semoga saja Wewe Gombel segera mengakhiri dengan cara jitu. Sebab itulah cara yang jitu untuk melawan musuhnya. Rasakan ini. Rasakan sekarang. Kau telah terkena racun. Sekarang kau harus menjadi tawananku. Sabarlah, Wewe Gombel. Aku akan mencari tali pengikat dulu. Jangan mencari sembarang tali. Ingat, siluman ini harus ditali dengan rambut kuda. Cepat, cari rambut kuda di tempat pedukuhan sana. Baiklah, Wewe Gombel. Sekarang kau tidak mempunyai daya siluman pengung. Nah, sekarang aku harus mengikatmu. Baru setelah genderuwo itu tiba, maka kedua jempolmu akan kuikat di belakang. Bagus. Untung kau segera mendapatkannya, genderuwo. Mana? Biar aku yang menali jempol tangannya. Nah, begitu. Telikung ke belakang. Kukira sudah cukup, Wewe Gombel. Nah, dengan cara inilah siluman ini tidak akan mampu bergerak, apalagi melawan. Yang pasti, ia tidak akan bisa lolos dari caraku ini. Wewe Gombel, sebaiknya kita seret saja siluman ini ke gua, baru nanti kita memanggil sang ratu. Baiklah, seret saja. Ingat, jangan sampai terlepas. Aku akan memanggil sang ratu.
Genderuwo Wurung berhasil membawa siluman angin riwut di dalam goa. Bahkan Wewe Gombel pun berhasil memanggil Ratu Biang. Jadi kau meracuni siluman ini dengan cara jitu, tepat di depan hidungnya, begitu? Benar, Sang Ratu. Karena satu-satunya jalan dengan cara demikian. Setiap siluman yang terkena racun, pasti akan keracunan, Sang Ratu. Jika demikian, sadarkan kembali siluman ini. Biar aku korek keterangannya. Di mana sarang siluman penguasa Gunung Kidul? Baik, Sang Ratu. Kau lucu juga ya. Kau mempunyai keunikan dan keanehan, Wewe Gombel. Wewe Gombel, apakah ikatan talinya harus dilepas? Tidak perlu, Sang Ratu. Sebab kalau kita lepaskan, dia akan mencari cara untuk membebaskan diri. Baiklah. Wih! Bau sekali ludahnya. Heh, jangan banyak bicara. Heh, siluman Gunung Kidul, katakan, di mana ketuamu? Di mana sarang para siluman Gunung Kidul? Cepat jawab. Di mana pimpinan para siluman Gunung Kidul? Aku tidak tahu. Hei siluman, jangan memperlambat jawaban. Nasibmu akan celaka kalau kau masih menunda-nunda. Ayo, jawab. Jawab kataku. Kau masih saja diam tidak mau menjawab. Genderuwo Wurung? Iya, Sang Ratu. Bakar rambut siluman ini hingga mengaku. Tidak, jangan kau siksa aku. Jangan. Iya, aku akan mengaku. Cepat. Kalau kau masih saja beralasan, maka aku akan menyiksamu tanpa ampun. Ayo, cepat. Ayo, katakan siapa namamu dan siapa nama pimpinanmu dan di mana sarang pimpinanmu itu. Nah, kau dengar apa yang ditanyakan dari Sang Ratu? Sang Ratu. Jadi manusia ini adalah pimpinannya. Kalau kau tidak segera menjawab, aku akan segera membakar rambutmu. Iya, aku akan mengaku. Ayo cepat. Iya, sebentar. Tapi nanti segera lepaskan ikatanku. Ya. Di jari jempolku ini, ya. Jangan banyak mulut, atau aku akan meracunimu lagi. Tidak. Aku akan mengatakan siapa pimpinan kami. Pimpinan kami namanya Siluman Barong. Tubuhnya cebol, kulitnya hitam, rambutnya keriting gimbal. Benar, Putri Ayu. Jangan panggil aku Putri Ayu. Dengar, panggil aku Ratu Biang. Mengerti? Iya, Ratu Biang. Benarkah dia adalah masih ada titisan darah Dewata Cengkar yang pernah hidup di tanah Jawa ratusan tahun yang silam? Benar, Sang Ratu. Ya. Sekarang kau sendiri siapa? Angin Mawut. Angin Mawut. Ya. Hei Angin Mawut, di mana tempat tinggal Siluman Barong pimpinanmu itu? Sang Ratu. Ayo cepat, katakan, atau aku harus... Iya, aku akan mengatakannya. Pimpinan kami bernama Siluman Barong.
saat ini bersarang di pertapaan Pasir Layung. Karena apa? Siluman angin maut menjawab dengan gamblang apa yang ditanyakan Ratu Biang. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui lanjutan kisah ini, ikutilah serial Sandiwara Radio Serigala Setan pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.